Nah, anak-anakku semua, coba untuk lebih semangat lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk diam. Oke, terima kasih anakku. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Coba dipimpin salah satu untuk berdoa. Belajar mengenai Fathul Makkah, ya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, adakah kalian yang mengenal kota Mekah? Ada ya? Semuanya kenal kan? Kota Mekah itu tempat kelahirannya siapa? Nabi Muhammad. Oke, di kota Mekah terdapat apa? Itu tempatnya umat Muslim beribadah atau sholat. Untuk materi kali ini nanti Bu Somi bersama kalian semua akan belajar mengenai Fathul Makkah, ya. Terus sebelum kita masuk ke materi, Bu Somi ingin bertanya materi minggu lalu yang disampaikan sama Bu Somi, ya. Materi kemarin mengenai apa? Janji, ya. Kalian pernah berjanji? Pernah. Sama siapa? Teman. Apabila janji itu diingkari, boleh apa tidak? Tidak. Kalau berjanji harus diingkari. Kalau diingkari dosa. Terima kasih. Sekarang kita akan mulai pembelajaran, ya. Untuk hari ini kita akan belajar Fathul Makkah. Nanti Bu Somi punya mulai. Kalian bisa melihat video yang akan Bu Somi putarkan nanti, ya. Itu adalah materinya. Materi meneladani perjalanan Rasulullah, yaitu Fathul Makkah. Nah, sebelumnya kita ketahui, ya, latar belakang Fathul Makkah. Latar belakangnya Fathul Makkah merupakan peristiwa besar yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah berkembangnya Islam sampai saat ini. Mulai peristiwa Fathul Makkah, Islam menunjukkan jati dirinya sebagai agama
agama yang cinta perdamaian. Hal ini ditunjukkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin pasukan muslimin saat itu. Nah, peristiwa Fathul Mekah sendiri terjadi pada 17 Ramadan tahun 8 Hijriah. Ya, kemenangan mutlak didapatkan oleh kaum muslim dengan merebut kembali Mekah. Itu adalah latar belakang kita nanti belajar mengenai Fathul Mekah. Oke, sekarang kita masuk ya. Masuk ke materi. Nah, tuh kita lihat tayangannya ya. Pengertian Fathul Mekah. Fathul Mekah adalah penaklukan Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah dan pasukan kaum muslim. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 dan 21 Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Dalam sejarah Islam, peristiwa Fathul Mekah adalah momen penting karena menjadi titik balik perjuangan umat Islam yang saat itu selalu mendapat ancaman. Ya, peristiwa Fathul Mekah itu membuat wilayah Mekah terbebas dari cengkeraman kafir Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Mekah benar-benar menjadi kota yang terbuka bagi semua orang, termasuk kaum muslimin ya. Terus itu tadi mengenai Fathul Mekah ya. Sekarang kita ketahui asal mulanya. Kenapa kok terjadi Fathul Mekah ya? Asal mulanya ada apa toh kok bisa terjadi Fathul Mekah itu ya? Asal mula terjadinya itu ya diawali dengan adanya pelanggaran atau perjanjian Hudaybiyah ya Cah ya. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu isinya pernyataan jika ada penyerangan salah satu pihak Rasulullah yakni Bani Khuza'ah diserang oleh Bani Bakar. Sedang di Madinah ya, Rasulullah itu sedang berada di Madinah pada saat itu. Terus akhirnya Rasulullah bergegas ke Mekah bersama pasukan. Terus pasukan Rasulullah dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Dibagi menjadi beberapa kelompok dan juga strategi untuk mempermudah penyerangan dan mengecohkan kaum Quraisy ya. Panglima Islam yaitu Khalid dan Walid ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin 10.000 pasukan dengan senjata yang lengkap. Suasana saat itu mengharuskan pasukan bersama ya. Pasukan itu mendirikan kemah ya di atas bukit-bukit yang ada di kota Mekah. Di sana mereka membuat pagar betis. Tahu kan pagar betis kan? Pagar betis itu di
disusun ya, mereka dibaris ke menurut ya. Membuat pagar petis sebagai benteng pertahanan jikalau pasukan kaum Quraisy menyerang. Nah, setelah itu masing-masing dari mereka pun mengepung kota Mekah dari empat penjuru mata angin. Akhirnya pertempuran pun terjadi dan dimenangkan oleh kaum muslim. Khalid dan pasukan pun langsung merampas senjata-senjata yang dimiliki oleh pasukan kaum kafir Quraisy. Terus melakukan beberapa kali perlawanan, namun akhirnya mereka menyerah. Kaum kafir Quraisy itu berupaya melakukan perlawanan beberapa kali ya, namun tetap kalah dan akhirnya mereka menyerah. Itu adalah asal mula terjadinya Fathul Makkah. Fathul Makkah itu tadi ya, adalah pembebasan kota Makkah ya. Terus kita lanjut ya. Tadi terjadinya Fathul Makkah tadi karena adanya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah ya. Adapun isi dari perjanjian Hudaybiyah itu sendiri ya, ada 5 macam ya. Yang pertama apa coba Mbak? Kamu dibaca ya. Yang nomor 1, perjanjian Hudaybiyah yang pertama apa? Dibaca. Yang keras. Gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Makkah selama 10 tahun. Ya. Genjatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun itu tidak boleh dilakukan. Perjanjian yang pertama, nggih. Terus yang kedua, kamu Mas, coba Mas dibaca yang kedua. Ya, kamu. Perjanjian yang kedua. Coba kamu Mbak, yang keras ya. Nomor 2 dulu, nomor 2. Yang keras. Iya. Jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa seizin keluarganya, maka ia harus dikembalikan. Tapi jika ada yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Itu isi perjanjian Hudaybiyah yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kamu Mas, depan sendiri, ayo dibaca. Yang nomor 3. Yang keras ya. Kalangan. Tidak kelihatan ya? Tidak kelihatan. Ganti kamu Mbak, yang keras Mbak. Ganti kamu ya. Nomor 3. Dibedakan kepada seluruh kalangan yang ada di Arab untuk menjalani
Muslim dan Quraisy. Ya. Isi perjanjian Hudaybiyah yang ketiga yaitu dibebaskan kepada seluruh kalangan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama dengan kaum Muslim dan kaum Quraisy. Jadi tidak ada perbedaan antara kaum Muslim dan Quraisy, ya. Dibebaskan untuk saling bekerja sama. Selanjutnya yang keempat yaitu pada tahun tersebut kaum muslimin belum diperbolehkan memasuki Mekah. Kaum muslimin diizinkan untuk memasuki Mekah di tahun berikutnya selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa dihunus. Ini perjanjiannya yang keempat. Kaum muslimin itu tidak diperbolehkan datang ke Mekah, ya. Diperbolehkannya tahun depan. Itu pun hanya dengan waktu 3 hari saja dan tidak diperbolehkan membawa senjata. Hanya boleh membawa pedang yang dihunus. Tahu tak pedang yang dihunus? Pedang yang digowo itu Cak ya. Ditenteng itu ya. Terus yang kelima yaitu perjanjian didasari, ya, didasari pada ketulusan dan kesediaan kedua belah pihak. Jadi perjanjian itu dibuat atau didasari atas ketulusan kedua belah pihak, yaitu pihak siapa dan siapa? Kaum Muslim dan kaum Quraisy. Itu adalah isi perjanjian Hudaybiyah. Selanjutnya kita lanjutkan ya, yaitu hikmahnya kita mempelajari peristiwa Fathul Mekah. Kenapa kok kita harus mempelajari peristiwa Fathul Mekah? Ya. Hikmahnya itu ya terkandung dalam surat Al-Fat ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Ya, yang mempunyai arti sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, ya. Karena kemenangan itu akhirnya kan didapatkan oleh kaum muslim. Akibat dari ulah kaum kafir Quraisy, kota Mekah dipenuhi oleh berhala. Rasulullah melihatnya tidak tinggal diam, sehingga beliau menetap selama 19 hari di mana? Di kota Mekah. Untuk apa? Menghancurkan berhala yang terdapat di mana? Di sekitarnya. Ya, beberapa tempat di kota Mekah. Setelah kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya
pasukannya kaum Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Itulah peristiwa Fathul Makkah. Nah, dari materi ini nanti kita bisa berdiskusi ya, Cak. Pada pasca kemenangan Rasulullah, ya, pasca kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, kemenangan itu didapatkan bukan hanya Rasulullah saja yang mendapatkan ya, Cak, tetapi dengan kaum muslimin semua yang mendapatkan. Ada beberapa ketentuan dan kebijakan ya yang Rasulullah terapkan untuk penduduk kota Mekah. Di antaranya yaitu yang pertama, posisi pendapatan yang diperoleh Rasulullah SAW berasal dari hasil apa, Cak? Kebun di tanah Khaybar, setengah dari tanah padat dan dari Wadil Qura, iya toh? Adapun beliau hanya mendapat setengah dari hasil pertanian di tanah padat. Itu ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, Mas, apa Mas? Ketentuan yang kedua, ketika ada hasil rampasan perang, ya, maka harus diserahkan kepada kaum muslimin. Ayo, ya. Selain itu, peninggalan kaum muslimin saat hijrah adalah milik mereka, ya, dikembalikan karena kota Mekah masih ada dalam kaum muslim, ya. Nah, itu adalah pasca kemenangan Rasulullah, oke. Sekarang kita lihat itu di depan ya. Ada nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathul Makkah. Nilai itu yang pertama adalah keterbukaan, ya. Yang kedua perdamaian, yang ketiga pemberian maaf, dan yang keempat tawadhu. Keterbukaan itu dengan adanya peristiwa ini memberikan kesempatan bagi kaum muslim dan apa? Musyrikin untuk saling berhubungan dengan baik, sehingga kaum musyrikin yang terbuka hatinya dapat mempelajari ketinggian Islam. Yang kedua perdamaian. Perdamaian itu isinya kebijaksanaan untuk menyelamatkan dan keinginan untuk berdamai. Ditunjukkan oleh Rasulullah dalam penilaian damai tersebut mampu menambahkan pandangan apa, Cak? Apa itu? Kabilah-kabilah Arab, ya, yang belum masuk Islam, mereka semakin segan dan hormat kepada Islam.
pemberian maaf. Ketika di hari penaklukan kota Mekah, posisi umat Islam sebagai apa Cak? Pemenang, ya. Nabi Muhammad SAW tidak menyimpan rasa dendam sedikit pun kepada penduduk Mekah, tetapi justru sebaliknya beliau memaafkan dan bahkan memberikan amnesti umum kepada kelompok yang selama ini memusuhinya. Itulah kehebatan Nabi Muhammad. Dia mempunyai kesabaran yang luar biasa, tidak pernah mendendam. Seperti pelajaran yang sudah kita pelajari dulu di kelas 4 ya. Ada dikisahkan Nabi Muhammad sedang beribadah saja dilempari dengan kotoran, namun Nabi Muhammad tidak membalas. Itulah ya kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Dia adalah Nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa, ya, pemaaf. Terus yang keempat kita lanjut yaitu tawadhu. Sikap tawadhu timbul atas dasar kesadaran terhadap kebesaran Allah. Sadar bahwa manusia hidup dan bernapas semata-mata atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak mempunyai suatu hal apapun untuk disombongkan di hadapan Allah. Ya, kita bernapas itu siapa yang memberi toh? Allah. Ya. Manusia bisa tidak memberikan napas. Ya. Kalau kita sudah tidak bisa bernapas, berarti kita akan meninggal, ya. Nah, tadi nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathul Makkah. Ya. Sekarang guru pengen memberi tugas kalian, ya. Kalian nanti maju satu-satu untuk mengambil nomor ini, ya. Segera maju saja, ambil satu-satu untuk pembagian kelompok, ya. Ayo maju. Nah, maju semua, langsung ambil satu-satu. Oke, semuanya sudah mendapatkan ya nomor ya. Untuk pembagian kelompok nomor 1 sampai 4, kelompok 1. Ayo, langsung jadi 1. Nomor 1, 2, 3, 4 langsung jadi 1. Satu kelompok. Siapa saja ayo. 1, 2, 3, 4. Tunjuk jari. Ayo, lah. Yo Mas, sini Mas, gabung sini Mas. Kamu pindah Mbak. Gabung sini, ayo gabung sini. Terus nomor 5, 6, 7, 8. Ayo 5, 6, 7, 8 membuat kelompok sendiri. Sini. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Kamu dapat nomor berapa Mbak? 5. Lah 5 di sini. Kamu berapa? 13. Berarti kamu Mbak kamu sana. Ayo gabung sini. Ya, terakhir semua. Dari ya. Sekarang tugasnya buka buku modulnya. Buka buku modul halaman 107. Ya. 109.
gambar itu. Ada gambar apa? Ayo, ada gambar apa? Diamati ya. Ayo, diamati semua gambarnya. Yang dilihat gambar ini yang halaman 109. Apa yang kalian pikirkan? Kira-kira apa nak melihat Ka'bah ini bayangannya piye? Senang. Punya keinginan apa tidak? Keinginan apa? Ingin ke sana sama Rena. Keinginan ke sana ya, pergi ke semoga nanti kalian semua bisa menunaikan ibadah haji, jadi bisa sampai ke kota Mekah. Terus apa kesan kalian melihat gambar itu? Kesannya apa? Senang ya, senang melihat gambar itu. Jadi kita bisa termotivasi dari kita senang kesana senang bisa termotivasi untuk nanti bisa sampai ke sana, nggih. Nah, setelah kalian mengamati gambar, kalian nanti ibu kasih soal ya, kasih soal materi nanti dikerjakan ya. Dikasih nama masing-masing ya, nama sendiri-sendiri. Ya, langsung kerjakan ya.
bahwa Fathul Mekkah itu bukan hanya sebagai peristiwa penakluk, bukan hanya peristiwa penakluk semata, namun dari peristiwa tersebut penelitian ini menemukan beberapa makna yang bisa menjadi nilai-nilai luhur, yang bisa terkandung dalam kisah tersebut, diantaranya nilai keterbukaan, terbuka, ya, bukan tertutup tapi terbuka, ya, keterbukaan. Terus perdamaian, pemberian maaf, ya toh, dari cerita tadi kan Nabi Muhammad selalu memaafkan, ya toh. Terus tawadu itu menerima takdir Allah, ya toh. Nah, semua itu menjadi apa toh? Fathul Mekkah. Menjadikan Fathul Mekkah apa? Ayo, sebagai peristiwa yang penting dalam sejarah umat Islam. Dengan kondisi perang pun kita harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, sesama makhluk ciptaan Tuhan, ya. Fathul Mekkah itu menunjukkan bahwa kemenangan dalam perang bisa diraih di dalam apa, Cak? Peperangan tanpa harus menumpahkan darah manusia. Nah, bahkan kemenangan tersebut menjadi kemenangan terbesar yang pernah diraih oleh umat manusia. Nah, itu adalah kesimpulan dari kita belajar hari ini. Nilai-nilai abadi dikenang di sepanjang sejarah. Nah, dari sini kita bisa belajar, ya Cak, ya, karena adanya sejarah Fathul Mekkah ini kita bisa belajar melatih kesabaran, terus pemaaf, ya toh, terus bersikap tawadu. Ya. Terima kasih, ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, ya, sampai di sini. Kalian nanti di rumah belajar mengenai haji wadah, ya, mengenai haji wadah. Kalian belajar mengenai haji wadah bab selanjutnya nanti, ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ini salah satu, ayo. Ya,